wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Wadasa Fitri, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 34 Padang. Hari ini saya akan melaksanakan praktek observasi bersama teman saya Desi Smita Dewi dari SMP Negeri 34 Padang, salah seorang guru mata pelajaran TIK. Selamat pagi Bu Desi. Pagi Bu. Bagaimana kabar Bu Desi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Desi, hari ini kita melaksanakan kegiatan praobservasi, di mana kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengamatan dan penilaian terhadap praktek pembelajaran yang Bu Desi lakukan di kelas. Namun sebelum kegiatan praktik di kelas saya lakukan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu kepada Bu Desi. Yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran yang akan Bu Desi laksanakan nanti di kelas, apa Bu Desi? Baik, terima kasih Bu Fitri. Saya akan mengajarkan nanti tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan dampak positif dan negatif dari teknologi, khususnya teknologi informasi terhadap produktivitas dengan benar melalui pengalamannya masing-masing. Yang kedua, siswa mampu menganalisis dan menyimpulkan dampak positif dan negatif teknologi informasi dengan tepat melalui hasil diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjelaskan kemudahan berkolaborasi di dunia maya beserta etika dan praktik baiknya dengan benar melalui praktek langsung di labor komputer. Kemudian yang keempat, siswa mampu berkolaborasi menggunakan media digital dan tempat penyimpanan bersama dengan benar melalui praktek langsung di labor komputer, Bu. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang diharapkan dari pembelajaran Bu Desi nanti di kelas. Iya. Baik, kemudian area pengembangan apa yang mau Bu Desi harapkan nanti dari pembelajaran di kelas? Baik Bu Fitri, area pengembangannya nanti adalah ada 2. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Nah, yang di bagian pada pengetahuan, nanti anak di situ diminta untuk bisa menjelaskan apa itu dampak positif dan dampak negatif dari teknologi, khususnya teknologi informasi. Kemudian yang kedua dia bisa menjelaskan bagaimana nanti dampaknya terhadap dirinya sendiri mungkin gitu, dan terhadap lingkungannya. Kemudian yang bagian keterampilannya, nanti anak akan berkolaborasi di dunia maya, itu mampu dia membuat praktik baik dengan benar, nanti langsung menggunakan komputer. Nah, mungkin itu di area pengembangannya Bu. Kemudian kira-kira untuk strategi pembelajarannya, bagaimana strategi yang akan dilaksanakan? Oh ya, baik Bu. Strategi pembelajaran yang digunakan, yang pertama media yang digunakan adalah kita pakai fokus, kemudian pakai laptop, kemudian kita juga menayangkan video pembelajaran, kemudian strategi juga kita anak nanti disuruh berdiskusi kelompok, kemudian dia presentasi, kemudian nanti dia menyimpulkan bagaimana hasil dari diskusi kelompoknya itu. Apa Bu Desi juga menerapkan pembelajaran diferensiasi nanti? Oh iya, saya juga akan menerapkan pembelajaran diferensiasi, baik diferensi konten, proses dan produk selama nanti dalam proses pembelajaran. Jadi kira-kira kapan kita nanti akan melaksanakan observasi atau pengamatan pembelajaran Bu Desi? Nanti jam 5 ke 6 Bu, kita masuk ke kelas 7I. Jadi hari ini jam 5.06 di kelas 7I. Iya. Baik Bu Desi, kira-kira apa yang Bu Desi dapatkan setelah kita melaksanakan percakapan hari ini terkait dengan kegiatan praobservasi? Oh iya. Baik Ibu, setelah kita melakukan praobservasi, saya merasa saya mendapat gambaran bagaimana nanti saya melaksanakan proses pembelajaran ini dapat berlangsung dengan sesuai dengan apa yang direncanakan, seperti itu Bu. Oh ya, mudah-mudahan apa yang Bu Desi rencanakan hari ini
bisa nanti mendapatkan hasil yang terbaik bagi yang nanti dibuka ya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Iya, Bu. Nanti kita bertemu di jam kelima dan ke-6. Iya, Bu. Bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Baik, terima kasih anak ibu. Anak ibu hadir semuanya hari ini? Hadir. Dah, baik. Pada kesempatan ini, sekarang kita akan mempelajari, lihat anak ibu semuanya di depan, dampak sosial lingkungan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, nah ini nampak nih Bu. Yang pertama, anak ibu adalah mampu menjelaskan dampak positif dan negatif teknologi, khususnya teknologi informasi terhadap produktivitas dengan benar melalui pengalaman anak ibu masing-masing. Jadi nanti ibu akan bertanya, pasti anak ibu pernah mengalami bagaimana dampak sosial dari dampak positif dari penggunaan salah satunya adalah gadget. Tahu gadget kan? Yaitu HP. Nanti akan ditanya teknologi terbaru apa yang menarik perhatian anak ibu hari ini. Apa teknologi terbaru yang kamu lihat, yang kamu dengar, ya, yang kamu ketahui pada saat ini? Apa teknologinya? Apa nak? Mobil, bagus. Bagaimana mobil itu? Bisa berjalan sendiri. Iya, bagus. Mobil tanpa sopir bisa jalan sendiri, ya kan? Nah, pernah kan nampak anak ibu di mana itu nak? Di luar negeri. Nah, bagus. Ada lagi? Nah, pernah? Robot. Bagus. Bagaimana robot itu? Bisa jalan sendiri tanpa bantuan manusia. Bagus. Berarti ada yang mengendalikan, ya nak? Yaitu mesin teknologi yang canggih sekarang ini. Jadi kita memang zaman sekarang adalah zaman dunia digital. Kita harus tahu dengan perkembangan teknologi. Jangan sampai kita tidak tahu dengan perkembangan teknologi, dan jangan sampai kalah dengan perkembangan teknologi. Bisa-bisa posisi kita digantikan oleh robot. Nggak ada fungsi kita lagi, ya nak? Nah, sekarang sudah canggih. Contohnya di toko, itu sudah ada yang mengantarkan makanan itu robot, nggak manusia lagi, ya nak? Nah, dibuat persis seperti manusia, robot itu. Nah, jadi zaman sekarang, zaman anak ibu sekarang ini, itu pentingnya belajar informatika. Kita harus mengetahui perkembangan teknologi itu, ya. Nah, teknologi tersebut selain itu ya bermanfaat bagi kehidupan manusia, juga memiliki dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Nah, kalau anak ibu amati video berikut ini. Kira-kira siapa yang bisa bercerita dengan video yang anak ibu amati? Coba, apa yang kamu lihat di video itu? Ayo, keluarkan pendapatnya. Bagus, apa? Pintar. Silakan, Abdi. Sini boleh juga? Ya, boleh apa?
yang kuyup pemuda hebat. Enak. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan atau menyebutkan dari video tersebut. Kita jangan sering-sering bermain HP atau sering bermain game karena nanti bisa merusak kesehatan kita. Karena game kita jadi kecanduan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Dari video yang anak ibu lihat tadi, memang ya ada 4 negatif dari salah satunya sekarang ini adalah HP yang anak ibu gunakan. Itu yang paling banyak sekarang itu kecanduan game dari gadget ini. Nah sekarang anak ibu perhatikan setelah kita melihat video ya. Nah nih. Nah nampak dampak sosial informatika itu ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama konektivitas global. Apalagi bisnis. Nah apa itu konektivitas global? Konektivitas global. Konektivitas. Siapa bisa? Apa itu konektivitas global? Kita bisa mengakses, bisa berkomunikasi dengan dunia luar secara global. Apa contohnya? Hah? WA. Bagaimana WA itu nak? Bisa melalui, iya, dahulunya kalau orang buat pesan itu pakai apa nak? Surat. Langkah kerja bagi anak manusianya. Silakan anak ibu
pandai juga. Mana dia kertas tuh? Pandai jadinya. Apa yang mau dicari? Silakan. Tadi ini apa? Sampaikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Aplikasi kalender tepat. Dampak positifnya dapat mengatur jadwal harian secara online. Ada pengingat. Terlalu bergantung kepada dampak negatif, terlalu bergantung kepada aplikasi. Jika baterai cerdas habis, maka tidak ada lagi informasi network tetap. Suatu lagi Jawa. Yang kedua, penggunaan visual atau augmented reality. Dampak positifnya bermain seperti bermain bersama teman. Dampak negatifnya kecanduan, mata akan rusak. Ketiga, aplikasi catatan pada HP. Dampak positifnya bisa mencatat segala sesuatu secara online. Dampak negatifnya terlalu Nah, perhatikan dari yang disampaikan oleh teman tadi, apakah anak ibu sudah paham apa dampak positif dan negatif dari suatu teknologi? Sudah? Ada yang belum mengerti? Ada yang belum mengerti? Sudah paham? Sudah? Nah, di sini
Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita baca alhamdulillah. Selamat pagi, Bu Esi. Selamat pagi, Bu Emil. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Esi? Alhamdulillah sehat. Baiklah, hari ini saya akan melaksanakan praktek coaching dengan rekan sejawat saya Bu Esi dan sebagai observer Bu Emil selaku TP pada calon guru penggerak angkatan 11. Baiklah, langsung saja. Bu Esi, pada beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas Bu Esi, tepatnya di kelas 7 ya Bu Esi. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Esi setelah melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di kelas? Perasaan saya sebenarnya senang, cuma ada cemasnya sedikit walaupun kita sudah persiapan, tapi kalau dilihat itu ada grogi-groginya gitu. Iya, senang sekali kalau dilihat. Jadi saat praktik itu ada cemas-cemasnya karena rasanya mungkin terkendala saat pembelajaran. Tapi alhamdulillah saya lihat kemarin lancar pembelajarannya ya. Kemudian menurut Esi ini apakah perencanaan yang Bu Esi laksanakan waktu pembelajaran kemarin itu sudah berjalan baik, sudah terlaksana, apakah pembelajaran sudah terlaksana? Kalau untuk catatan saya ya Bu ya, berdasarkan aspek area pengembangan strategi yang Ibu sampaikan saat observasi kemarin, semua aspek dan strategi pembelajaran sudah terlaksana dengan baik. Ibu sudah menyiapkan media, sudah menggunakan buku pembelajaran, kemudian sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Namun sebagai catatan tambahannya itu yang saya lihat belum menggunakan speaking. Kemudian anak terlihat masih namanya di jam setelah istirahat nanti kita perlu ada speaking. Kemudian perlu ada tambahan referensi buku. Mungkin itu kira-kira catatan dari kegiatan yang saya amati di kelas itu. Kemudian menurut Ibu, apakah Ibu sependapat dengan saya? Ya benar Ibu, kalau yang ice breaking itu ya saya benar lupa, padahal sudah direncanakan saking proteinnya dilihat itu jadi lupa ice breakingnya Ibu ya. Kalau sudah media sudah dimakan, itu sudah. Cuma kendala kemarin juga ada Ibu waktu mau video, ternyata suaranya nggak keluar. Studionya lagi, iya. Itu akhirnya dibantu Ibu Vivi. Jadi kendala yang dirasakan video pembelajaran juga Iya. jadi kira-kira hanya itu kah kendala yang dihadapi? Ya tambah lagi siswa mungkin saya yang kurang aktif seperti itu Bu. Karena kemarin strategi mungkin pemberian strategi itu kalau menurut saya dengan memberikan satu kelompok satu strategi itu supaya anak itu bisa berdiskusi seperti itu Bu. Kenapa anak-anak yang perempuan dia diskusi sama perempuan, yang laki-laki dia nggak tahu Bu. Saya kasih dua anak juga dia berkomunikasi berempat seperti itu. Jadi mungkin strategi ini yang perlu mungkin saya ubah. Bagaimana anak ini bisa dia semuanya aktif untuk berdiskusi kelompok. Jadi terkendala dalam hal membuat siswa itu lebih aktif. Jadi ada interaksi antara siswa dan
lebih baik harusnya dilaksanakan. Kemudian kan sudah tahu kendalanya. Kira-kira untuk mengatasi kendala yang Ibu hadapi ini, apa rencana yang akan Ibu laksanakan ke depannya? Sepertinya karena saya kan itu anak itu memang lebih cenderung sepertinya belajarnya setelah dikatakan kalau misalnya tadi anak itu ini kelompok komputer dia lebih senang seperti ketimbang dia berdiskusi mata pelajaran itu juga karena anakku praktek mereka di lapor itu memang aktif ya bertanya Bu ini gimana caranya. Mungkin strategi itu mungkin lagi yang harus kita bawa ke lapor karena dampak kemarin kan tujuan dari pembelajaran itu yang aspek keterampilannya kita belum ke lapor, mungkin besok kita bawa ke lapor. Jadi kemarin itu hanya sampai pengetahuan saja. Untuk pembelajaran yang tercapai hanya sampai atau sampai pengetahuan. Jadi kedepannya Ibu mau langsung ke praktek di laboratorium. Jadi rencananya Ibu laksanakan itu kapan? Jadi strateginya anak langsung praktek di laboratorium. Ada lagi kira-kira yang strateginya selain dari praktek? Mungkin ada pembelajarannya mungkin yang harus Memperhatikan terima kasih Kesi Mbak atas kegiatan kita ini. Mudah-mudahan kedepannya pembelajaran yang kita lakukan itu dapat berdampak kepada siswa dan lebih baik lagi ke depannya. Dapat sedikit menanggapi hasil pasca observasi mungkin kemarin sudah melakukan observasi yang jelas, kemudian tadi mungkin sudah menjelaskan juga menanyakan ada strategi, kemudian itu sudah menjelaskan dengan kita studi sendiri, dan alhamdulillah mungkin coaching sekarang memang agak sampai ke lapangan karena memang mengalir begitu saja tanpa kalau kita ada catatan kita akan terfokus pada catatan itu sendiri. Kita hanya share saja mungkin secara sendiri mungkin ya dua sedikit catatan saja untuk individu. Tadi ada untuk menjelaskan tentang anak yang kurang aktif. Ini sudah 2 kali kita aktif. Untuk Desi merasa ini kan masalah yang menghadapi. Nah, seharusnya kita jangan keluar dari masalah itu karena 2 kali tadi Desi menjelaskan anak saya yang kurang aktif. Jadi strateginya bagaimana kembali lagi strateginya. Jadi kan mungkin setelah itu kan masih banyak banget jangan kembalikan dari yang lain itu karena ibu tadi masih sudah 2 kali menjelaskan anak yang kurang aktif, anak yang kurang aktif. Nah itu jangan lari dari konsep itu, berarti kuncinya di sana. Nah itu bisa menanyakan kembali itu saja. Oh dan itu gali lagi dari apalagi yang rasanya kalau supaya anak sudah jadi kita sedikit apa. Tapi kalau yang lainnya sudah sesuai dan ibu sudah melakukan, ibu sudah dilakukan, jadi alhamdulillah tidak ada kendala. Cuma ya kadang kita kan lupa dengan pengenalannya nanti segera dengan yang itu kan perkataan yang berulang-ulang. Tapi dari itu saja. Jadi kalau satu sudah kita gali, berarti kita banyak informasi yang akan kita dapat dari posisi kita ini.